Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan makna surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik, karena arahnya demikian itu kejadian Qabil membunuh kepada Habil. Kata benar menghukumi kami Allah atau mewajibkan kami Allah ala Bani Israel kepada Bani Israel, annahu bahwasanya man barang siapa qatala membunuh dia, nafsan pada diri, membunuh kepada orang lain, bi ghairi nafsin dengan tanpa diri, artinya dia membunuh orang lain di mana orang itu nggak salah, membunuh bukan karena mengisos tetapi membunuh dengan aniaya karena dia tidak bersalah. Au fasadin, atau dengan kerusakan, fil ardi di dalam bumi. Artinya orang yang dibunuh itu ya orang yang tidak salah atau bukan orang musyrik. Faka'annama qatala, maka seakan membunuh dia an-nasa kepada manusia jami'an kesemuanya. Waman dan barang siapa ahyaha menghidupi dia pada diri, artinya dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah, faka'annama ahya, maka seakan menghidupi dia an-nasa kepada manusia jami'an secara keseluruhan, jami'an kesemuanya. Dari peristiwa Qabil membunuh kepada saudara mudanya yang bernama Habil, akhirnya Allah membuat sebuah ketetapan untuk Bani Israel bahwa siapapun yang dia membunuh kepada seseorang yang tidak bersalah, atau dia membunuh kepada orang yang orang itu bukan orang musyrik, berarti dia membunuh dengan cara aniaya di bumi ini, maka dosa dia sebagaimana dia membunuh pada seluruh umat manusia di bumi ini. Begitu sebaliknya, barang siapa yang menghidupi seseorang, artinya dia tidak melakukan pembunuhan kepada seseorang, atau dia sebetulnya misalkan punya hak untuk membunuh seseorang, misalkan mengkisos, tetapi dia tidak membunuhnya, maka pahala dia sama dengan dia menghidupi kepada orang yang ada di bumi semua ini. Walaqad ja'athum, dan niscaya sungguh telah datang pada mereka rusuluna, para rasul kami Allah, bil bayyinati, dengan membawa beberapa keterangan. Para rasulku telah datang kepada mereka Bani Israel dengan membawa beberapa keterangan. Artinya setelah itu ya, datanglah para rasulku pada mereka dengan membawa beberapa keterangan setelah adanya ketetapan dari Allah kepada Bani Israel itu. Summa inna katsiron, kemudian sesungguhnya kebanyakan minhum dari mereka, ba'da dzalik, setelah kedatangan Rasul, fil ardi, di dalam bumi, lamusrifun, niscaya orang-orang yang berbuat kerusakan.
sebetulnya setelah adanya suatu ketetapan yang berat dari Allah kepada Bani Israil itu, lalu Allah mendatangkan atau mengutus seorang Rasul kepada manusia ini, sebenarnya itu sudah cukup menjadi sebuah peringatan. Cukup menjadi sebuah peringatan bahwa itulah akibat orang itu kalau melanggar seperti itu. Namun demikian dalam kenyataan, setelah Rasul datang di kalangan mereka, di sini mereka malah kebanyakan berbuat kerusakan. Bukannya mereka ini menerima dengan ajaran-ajaran Rasulullah, tetapi mereka malah mengadakan penentangan-penentangan. Seharusnya ya bahwa setelah adanya kejadian itu bisa dibuat sebagai ibrah, sebagai nasihat ya, bahwa itulah akibat orang yang tidak taat seperti itu. Berat. Nah, begitu datang Rasul, seharusnya mereka bisa menjadi orang yang baik. Namun kenyataannya kebanyakan dari mereka itu la musrifun, yaitu berbuat kerusakan. Yang dimaksud adalah tidak menerima kedatangan Rasul atau menolak terhadap ajaran Rasul pada waktu itu. Innama jazaa'ul ladzina, sesungguhnya pembalasan orang-orang yuharibuna yang memerangi mereka Allah kepada Allah, wa rasuluhu dan kepada Rasulnya Allah, wa yas'auna dan berbuat mereka fil ardi di dalam bumi fasadan pada kerusakan, berbuat kerusakan, apakah dia melakukan pembunuhan atau dia mengambil harta orang lain dengan cara aniaya. Pembalasannya ayyuqattalu, dibunuh mereka, au yusallabu atau disalib mereka, au tuqatta'a atau dipotong, aidihim tangan mereka, wa arjuluhum dan kaki mereka, min khilafin dari silang. Kalau yang dipotong tangan kanan, pasangannya adalah dengan kaki yang kiri. Begitu sebaliknya, ketika yang dipotong adalah kaki yang kanan, pasangannya adalah tangan yang kiri. Au yunfau atau dibuang mereka, dibuang atau diasingkan minal ardi dari bumi tempat dia berbuat kerusakan itu. Pembalasan dalam masalah hukuman bagi orang yang dia menentang Allah Rasul, dia juga berbuat kerusakan di bumi ini dengan melakukan pembunuhan atau dia mengambil harta orang lain dengan cara aniaya, ya, bisa jadi mereka ini sebagai balasannya adalah dibunuh, atau kalau tidak ya mereka disalib atau dipotong kaki dan tangan secara silang. Dipotong kaki dan tangan secara silang. Ketika yang dipotong tangan kanan, pasangannya adalah dengan kaki yang kiri, begitu sebaliknya. Atau mereka diasingkan dari bumi di mana dia berbuat kerusakan itu. Dia tidak boleh untuk menempati bumi di mana dia melakukan kerusakan itu. Dzalika, demikian itu pembalasan bagi mereka adalah khizyun, suatu kehinaan lahum, khizyun suatu kehinaan fid dunia, di dunia. Walahum dan bagi mereka fil akhirati, di akhirat adapun siksaan azimun yang besar, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ayat 33 ini diturunkan oleh Allah itu sebelum adanya ayat Qisas, sebelum adanya ayat Qisas. Dan
setelah ada kejadian ini, Nabi diingatkan oleh Allah, ya. Jadi begitu Nabi melakukan hukuman-hukuman seperti ini, Nabi itu ditegur oleh Allah karena apa yang Nabi lakukan itu dianggap berlebihan, ya, dianggap berlebihan. Namun setelah turun ayat Qisas, ya maka apa yang dilakukan itu dia akan dapat balasan seperti yang dia lakukan. Ketika membunuh orang, maka dia dibunuh. Ketika dia melukai orang, maka dia ganti dilukai. Kutiba alaikumul qisas, ya. Adapun sababun nuzul ayat ini, ya, itu pada suatu ketika ada sekelompok orang-orang dari Uklin dan Urainah datang ke Madinah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyatakan beriman. Selang beberapa hari kemudian, mereka di Madinah itu keadaan sakit karena tidak cocok dengan hawa di sana. Akhirnya Rasulullah memberikan petunjuk pada mereka untuk datang ke onta yang sedang dikembalikan, onta-onta zakat yang sedang dikembalikan. Mereka dihimbau untuk minum air susu dan air kencing onta tersebut. Nah, setelah mereka jalani itu, mereka alhamdulillah sehat. Begitu sehat, mereka bukannya berterima kasih, bersyukur kepada Rasulullah, tetapi mereka justru membunuh kepada penggembala onta tersebut, dan onta-onta itu dibawa lari. Tidak lama kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada sahabat untuk mengejar mereka. Rasulullah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril, ya, bahwa mereka adalah khianat. Akhirnya tidak lama setelah itu mereka tertangkap dan mereka dihukum, ya. Mereka dihukum, ya, dengan dipotong kaki tangan bersilang, kemudian mata mereka juga demikian, matanya itu dicos, ya, pakai besi yang dipanaskan, sebagaimana menggunakan celak itu. Jadi besi yang dipanaskan, kemudian seperti kayak pakai celak seperti itu, ya. Jadi bukan kok ditusukkan ke bola mata, enggak, tetapi dicoskan sebagaimana orang memakai celak itu, seperti itu. Kemudian Rasulullah mendapatkan teguran dari Allah bahwa apa yang Nabi lakukan itu adalah berlebihan. Jadi memang turunnya ayat ini itu sebelum turunnya ayat Qisas. Dan setelah Nabi mendapatkan teguran dari Allah, ya, Nabi tidak lagi melakukan yang berlebihan seperti itu, tapi sesuai dengan hukum Qisas itu. Baik Bapak Ibu, para jamaah, pada terus kami akan menambahkan sedikit penjelasan surat Al-Maidah ayat 33. Kami ulang kembali tentang sababun nuzulnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, an Anasin anna nafaron min Uklin qadimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fajtawu al-Madinah. Jadi ada sekelompok orang-orang dari Ukal, daerah Ukal, mereka bertamu ke tempat Nabi di Madinah sana. Nah, karena nggak cocok dengan iklim di Madinah, mereka masuk angin semua. Sebanyak 9 orang waktu itu, insyaallah. Fa'amarohumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatu ibila sodaqah. Lalu mereka diperintah Nabi untuk datang di tempat onta zakat yang sedang dikembalikan oleh seorang penggembala Nabi. Fasrobu min abu waliha wa albaniha. Lalu mereka di sana meminum air kencing dan air susu onta tersebut. Fafa'alu faqatalu ra'iyaha wastaquha. Mereka kemudian setelah meminum,
mereka sehat, lalu mereka ini malah membunuh, ya, membunuh kepada penggembala onta zakat tersebut, dan setelah itu mereka membawa pergi onta-onta tersebut. Dalam kisahnya itu, mereka membunuhnya itu adalah menggunakan menggunakan kayu-kayu duri yang digunakan untuk melukai matanya. Ya, arti matanya itu seperti dikasih celak gitu, sampai dengan penggembala itu mati keadaan terkapar. Mereka tinggal sambil bawa onta-onta itu. Fabatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi talabihim. Nabi kemudian selang beberapa waktu, belum begitu lama, Nabi mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwa mereka tamu dari Ukal tadi itu khianat. Ya, mereka di samping membunuh penggembala, mereka juga membawa lari onta-onta itu. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat untuk mencarinya. Qala fa'utiya bihim. Nggak lama kemudian mereka tertangkap semua, dibawa ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ta'aidiyahum wa arjulahum. Lalu Nabi perintah sahabat untuk memotong tangan dan kaki mereka secara silang. Kalau yang dipotong tangan kanan, pasangannya yang dipotong kaki kiri, dan begitu sebaliknya. Wasammara a'yunahum. Ya. Kemudian Nabi menyuruh sahabat untuk memaku mata mereka. Lah, maku itu bukan dalam artian paku ditancapkan di mata, enggak, tetapi besi yang panas dipanaskan, kemudian semacam kayak orang pakai celak itu, ya, di sebelah mata sini. Tapi agak ditusuk seperti itu, kayak orang pakai celak. Mereka kemudian watarakahum hatta matu. Setelah mereka dipotong tangan dan kaki silang, ya, dengan pendarahan yang terus mengucur, lalu matanya dilukai, ya, kayak dipakai celak itu tapi pakai besi yang panas. Mereka kemudian dibiarkan terkapar sampai dengan mati. Fa anzalallahu azza wa jalla innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah war rasulahu al-ayah. Lalu turun ayat tersebut. Itu sababun nuzul menurut riwayat Nasa'i. Kemudian yang ayat di bawahnya itu, yang ayat 34 kemarin saya jelaskan, itu sebagai bisa dua keterangan kemarin itu. Apabila mereka saat mencuri itu mereka adalah belum iman, kemudian mereka itu lari sebelum mereka tertangkap, mereka menyerahkan diri, ya, maka mereka nggak boleh untuk dikisos, ya. Kenapa? Karena mereka ini melakukannya sebelum masuk Islam. Dia melakukan hal itu sebelum Islam, lalu mereka bertobat, artinya menyerahkan diri masuk Islam. Itu nggak boleh untuk dihukum. Tetapi kalau mereka melakukannya itu adalah setelah mereka sudah Islam, melakukan hal tersebut, lalu mereka lari misalkan, sebelum tertangkap mereka menyerahkan diri, ya tetap dihukum. Kenapa? Karena mereka itu orang yang sudah ngerti hukum, udah paham hukum, lalu melakukan hal itu. Sehingga walaupun sebelum tertangkap udah menyerahkan diri, ya tetap mereka dihukum. Illal ladina, melainkan orang-orang tabu yang bertobat mereka, min qabli an taqdiru, sebelum tertangkap mereka, min qabli an taqdiru, sebelumnya menangkap kalian, alaihim, atas mereka. Jadi dalam ayat 3 tadi itu, satu ayat itu adalah mansuh, ya. Semua itu mansuh karena dalam ayat tadi disebutkan lahum khizyun fid dunya. Mereka akan mendapatkan hidup yang hina di dunia, kemudian di akhiratnya mereka akan mendapatkan siksaan yang
besar, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Maka itu mansukh, nasihnya ayat 34. Ya. Yang artinya kalau mereka memang sudah bertobat setelah mereka melakukan perbuatan tadi, mereka lari misalkan, ya, sebelum ketangkap mereka menyerahkan diri untuk dihukum. Ya, mereka menyerahkan diri untuk dihukum. Ya, maka fa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, Maha Pengampun, rahimun, lagi kasih sayang. Artinya, ya, tobat mereka diterima oleh Allah. Nah, jadi sebelum mereka tertangkap, mereka menyerahkan diri, siap untuk dihukum. Maka Allah akan menerima tobat mereka. Nah, kalau udah tobat, ya tentu mereka kalau mati tidak lagi masuk ke dalam neraka, tetapi masuk ke dalam surga. Dan mengenai masalah tobat ini, ya, itu kalau pada waktu itu, ya, kalau pada waktu itu seandainya mereka itu melakukannya, ya, melakukannya itu mereka belum iman, mereka membunuh, mereka mencuri, atau apalagi, ya, kalau mereka lakukan itu sebelum mereka iman, ya, lalu mereka ini jadi setelah mereka melakukan itu, mereka sadar kemudian masuk Islam, jadi orang iman. Maka dengan mereka itu menyatakan Islam, masuk Islam, jadi orang iman, maka secara otomatis dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Nah, berbeda hanya dengan mereka ini sudah orang iman, ya. Sudah orang iman, lalu mereka kemudian melakukan perbuatan seperti tadi itu, seandainya mereka itu lari, ya, lari. Tetapi sebelum ketangkap, mereka menyerahkan diri. Ya. Nah, ini walaupun mereka itu sebelum tertangkap mereka menyerahkan diri, ya, mereka tetap dihukum. Ya, mereka tetap dihukum. Nah, jadi berbeda hanya kalau mereka melakukannya itu sebelum mereka masuk Islam. Mereka membunuh orang, mereka mencuri macam-macam. Setelah itu mereka datang masuk Islam. Ya, maka mereka tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Ya, bahkan perbuatan seperti tadi itu diampuni Allah kalau dia mati masuk surga. Nah, tetapi kalau mereka sudah jadi orang iman, melakukan pembunuhan, melakukan pencurian, lalu dia lari murtad, sebelum ketangkap kembali dia, ya. Sebelum ketangkap dia kembali menyerahkan diri, maka secara hukum tetap dihukum dia, ya. Itu bedanya, tetap dihukum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, ittaqu, takutlah kalian Allah, kepada Allah. Wabtaghu, dan mencarilah kalian ilaihi, kepadanya, al-wasilata, pada perantara. Wajahidu, dan jihadlah kalian fi sabilih, di dalam membela agama Allah atau di jalan Allah. La'allakum, agar kalian tuflihun, beruntung kamu sekalian. Wahai orang iman, kalian supaya takwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kalian supaya mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, kalian supaya melakukan hal apapun yang sekiranya hal itu bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah. Melakukan sesuatu yang dengan kalian melakukan sesuatu itu akan bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah.
Nah, lakukan itu. Dan kalian supaya jihad untuk membela agama Allah. Jihad untuk membela agama Allah. Nah, jihad ini ya berlakunya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu sudah tidak ada jihad lagi. Waktu itu, pada waktu itu Rasulullah memerintahkan kepada orang iman untuk jihad, ya. Karena memang pada waktu itu orang kafir betul-betul mereka berniat untuk merusak orang iman, ya, untuk membunuh orang iman, untuk menganiaya kepada orang iman. Sehingga beliau betul-betul juga memerintahkan kepada orang iman untuk jihad membela agama Allah. Jadi jihad itu ya berlaku pada waktu itu, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kalian beruntung, artinya ya mati sewaktu-waktu kalian bisa dimasukkan ke dalam surga Allah dan selamat dari neraka Allah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafir yang kufur mereka, law annalahum, seandainya sesungguhnya bagi mereka ma sesuatu fil ardi yang ada di bumi, jami'an kesemuanya, wa mislahu, dan semisalnya mahu bersama ma. Liyaftadu, bermaksud menebus mereka bi dengan ma, min adzabi yaumil qiyamah, dari siksa di hari kiamat. Ma tukubbila, maka tidak diterima apa ma minhum, dari mereka. Walahum, bagi mereka adapun siksaan alimun, yang pedih. Sesungguhnya orang kafir itu adalah orang-orang yang oleh Allah, ya, kelak di akhirat sana itu disiapkan yaitu siksa yang pedih di dalam neraka jahanam. Mulai dari kiamat mereka sudah disiapkan siksaan, dan besok di akhirat juga oleh Allah disiapkan yaitu siksaan yang pedih di dalam neraka jahanam. Beratnya siksa di sana itu, ya, beratnya siksa di sana itu sampai-sampai seandainya mereka orang kafir ini memiliki harta sepenuh bumi, ditambah lagi harta sepenuh bumi, wa mislahu ma'ah, berarti mempunyai harta 2 bumi penuh. Kemudian mereka bermaksud agar selamat dari azab Allah ini. Bagaimana supaya tidak disiksa oleh Allah? Nah, mereka menyerahkan semua harta yang mereka miliki, ya 2 bumi tadi itu, kepada Allah. Yang penting mereka terbebas dari azab Allah. Maka harta sepenuh 2 bumi itu tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Nanti mereka tetap akan disiksa oleh Allah. Itu seandainya mereka punya harta sepenuh 2 bumi. Tetapi itu sesuatu yang impossible, ya. Mereka nggak akan mungkin dapat memiliki kekayaan seperti itu. Artinya mereka kalau sampai dengan mati, ternyata matinya mati kafir, ya, maka mereka mendapatkan ancaman siksa baik di hari kiamat maupun besok di akhirat. Yang padahal yang namanya sewaktu di dunia itu mereka oleh Allah nggak pernah yang namanya dimintai harta sampai dengan 1 bumi atau sampai dengan 2 bumi, itu nggak pernah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa di hari kiamat itu orang kafir ditanya, ara'aita law kana laka
mil al-ardi dhahaban akunta taftadi bihi. Ya. Coba bagaimana pada pendapat kamu seandainya kamu itu punya harta sepenuh bumi, apakah harta itu akan kamu gunakan untuk membebaskan diri kamu dari adab? Dia mengatakan, iya, na'am. Lalu ditanya lagi, dulu, padahal dulu, sewaktu di dunia dulu, ya, kamu dimintai sesuatu oleh Allah yang mana permintaan itu nggak sampai dengan harta sepenuh bumi, itu enggak. Kamu hanya diminta oleh Allah untuk tidak syirik kepada Allah, untuk tidak mempersekutukan kepada Allah. Tetapi kamu mengabaikan, kamu nggak mau. Ya. Jadi dulu waktu di dunia itu Allah minta hanya kamu jangan syirik, hanya itu. Tetapi kamu mengabaikan, tidak mau mengabulkan permintaan itu. Kamu tetap mempersekutukan kepada Allah. Akibat dari itu, ya sekarang kamu harus mau menanggung perbuatan syirik kamu itu dengan kamu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yuriduna, mengendaki mereka orang kafir, ayah ruju, akan keluar mereka minan nar, dari neraka. Mereka merasa nggak kuat di sana, mereka berusaha untuk keluar dari neraka. Tetapi wamahum, tidak ada mereka bikhorijin, orang-orang yang keluar minha, dari neraka. Mereka maunya keluar karena nggak kuat merasakan ya panas, juga jutaan siksaan yang mereka alami. Tetapi mereka tidak akan mungkin dapat keluar dari neraka itu. Karena neraka itu dipagar oleh Allah dengan pagar yang ya tinggi, ya tebal, yang mereka nggak akan mungkin dapat keluar dari neraka. Walau bagi mereka ada pun siksaan mukimun, yang kekal. Wasariku, seorang lelaki yang mencuri, wasarikuh, dan seorang wanita yang mencuri. Faqata'u, memotonglah kalian, aydiyahuma, pada tangan kedua orang tersebut. Jazaan, karena pembalasan, bima, sebab sesuatu, kasabah, yang telah melakukan keduanya. Nakalan, karena siksaan, minallahi, dari Allah. Seorang pencuri, baik itu laki-laki maupun perempuan, ketika barang curian itu sudah senilai minimal ruba' dinar, seperempat dinar, maka kalian wajib untuk memotong tangan dari dua pencuri tersebut. Entah itu pencuri laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangannya. Di sini memang lafadznya itu aidiyahuma, ya, aidiyahuma. Yang dimaksud dengan aidiyahuma ini bukan kok tangan itu berarti dalam artian sampai dengan dipotong sampai dengan siku, tidak. Tetapi aidiyahuma ini maksudnya adalah telapak tangan. Nanti sampai pergelangan ini dipotong sampai dengan pergelangan. Nah, jadi kalimat aidiyahuma yang bermakna tangan itu ya terkadang dalam artian mulai ujung jari sampai dengan siku ada. Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat-ayat awal itu, ketika kalian akan sholat, maka
basuhlah, ya, basuhlah apa namanya kedua tangan kalian, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, aidi. Nah, itu berarti yang dibasuh adalah mulai ujung jari sama dengan siku. Lafadznya juga aidi, tangan. Nah, tapi kalau yang di sini faqatu aidiyahuma, kalimat juga sama aidi, tangan. Ini artinya adalah sampai dengan pergelangan sini, bukan sampai dengan siku yang dipotong, tapi ya sampai dengan pergelangan tangan, aidiyahuma. Nah, potong tangan ini itu adalah sebagai pembalasan atas pelakuannya, dan itu juga sebagai siksa dari Allah, ya, siksa dunia. Adapun adapun si pencuri ini ketika sudah tobat tadi tetap punya kewajiban, ya, tetap punya kewajiban untuk mengembalikan barang curian tadi itu. Jadi potong tangan itu adalah sebagai hukum agama, adapun kewajiban dia untuk mengembalikan barang curian, ya, itu tetap harus mengembalikan dia. Potong tangan ini berarti dia berhadapan dengan hukum Allah, ya. Adapun dia mengembalikan itu karena dia adalah punya masalah dengan sesama hak Adam, harus dia kembalikan. Wallahu, Allah itu azizun, maha mulia, hakimun, lagi maha menghukumi. Faman, barang siapa taba yang bertaubat dia mimba didulmi, setelah aniayanya, waslah dan berbuat baik dia, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yatubu, menerima tobat siapa Allah alaihi, kepadanya. Barang siapa yang setelah dia itu melakukan kesalahan mau tobat, dan selanjutnya dia itu mau memperbaiki amalannya, nggak sekali-kali mengulang kembali perbuatan itu, maka Allah akan menerima tobat dia. Artinya Allah tidak akan menyiksa kepada dia besok di akhirat. Berarti masalah udah selesai. Jadi kalau memang salahnya itu kepada Allah, ya, maka dia bertobatnya kepada Allah, minta ampunnya kepada Allah. Tetapi kalau salahnya dia itu sesama anak Adam, maka cara penyelesaiannya, ya, dia harus minta maaf kepada anak Adam. Nah, ini sangat penting bagi kita, ya, bahwa ketika kita merasa kita itu pernah menzalimi seseorang, diusahakan sebelum kita mati, ya, masalah itu udah kita selesaikan sewaktu di dunia. Nabi mengatakan fal yatahallalhu, ya, hendaknya mencari halal, segera menyelesaikan masalah itu. Karena apa? Karena kalau memang belum diselesaikan di dunia, sesama hak Adam besok akan jadi masalah di sana, ya. Akan ada semacam peradilan dari Allah yang tentunya nanti kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi ini itu akan dirampas oleh orang yang terzalimi. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi kasih sayang. Jadi terkadang memang orang itu nggak sadar bahwa justru ketika kita itu berbuat salah kepada sesama manusia, ya, itu terkadang penyelesaiannya itu jauh lebih sulit daripada perbuatan salah kita kepada Allah. Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pengampun. Allah cinta, suka dengan hambanya yang minta ampun kepadanya. Berbeda hanya dengan sifat manusia. Kalau dia sudah sakit hati, terkadang dia mengatakan tiada maaf bagimu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya mau nggak mau besok akan diselesaikan saat di hadapan Allah, besok akan diselesaikan. Karena itu, ya, diusahakan kita jangan sampai ada masalah dengan teman kita sampai dengan kita meninggal, masalah itu belum selesai. Ya, kita takutnya tadi itu
kita itu ada niat baik-baik, minta maaf, tetapi dia belum bisa maafkan pada kita, tetap akan jadi masalah ini. Alam ta'lam, belumkah tahu engkau Muhammad? Artinya, Muhammad kamu udah tahu kan? Bahwa annallaha, sesungguhnya Allah lahu baginya al-mulku. Mulkus samawati, kerajaan di langit. Wal ardi, dan kerajaan di bumi. Artinya, yang berkuasa di langit maupun di bumi, itu adalah Allah. Ya'adzibu, Allah akan menyiksa man kepada orang yasha'u, yang Allah kehendaki. Wa yaghfiru, dan Allah akan memaafkan liman kepada orang yasha'u, yang Allah kehendaki. Allah mempunyai wewenang penuh yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Ketika Allah menghendaki menyiksa seorang, siapapun dia, Allah nggak peduli. Ya tentunya orang yang disiksa ini adalah orang-orang yang dia ada masalah dengan Allah. Ya. Siapapun dia, walaupun dia ini orang yang terpandang di dunia, tapi Allah nggak akan peduli. Begitu sebaliknya, jika Allah menghendaki memaafkan, mengampuni kepada seseorang, ya tentu Allah juga nggak akan peduli. Apakah orang ini mungkin orang yang dianggap paling asor di dunia, tetapi jika Allah memaafkan dia, maka dia mati masuk ke dalam surga. Wallahu, Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, la yahzunka, janganlah membuat sedih kepadamu, alladzina, orang-orang, yusari'una, yang berlomba mereka, fil kufri, di dalam kekufurannya. Mereka itu minal ladina, dari orang-orang, qalu, yang menyatakan amanna, kami telah beriman. Bi afwahim, dengan mulut mereka, dengan ucapan mereka. Padahal walam tu'min, tidaklah beriman, qulubuhum, hati mereka. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik. Wahai Muhammad, kamu jangan bersedih hati, ya, menghadapi orang-orang yang mereka ini berlomba di dalam kekufuran. Mereka justru senang melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan kekufuran. Malah senang mereka. Di antaranya mereka ini adalah orang-orang yang secara lahir mereka memberikan pernyataan mengakui mereka adalah orang yang iman. Dengan pernyataan yang meyakinkan, bahkan dikuatkan dengan sumpah-sumpahnya. Ya, dikuatkan dengan ucapan sumpahnya bahwa mereka adalah orang iman. Nah, padahal sesungguhnya di hati mereka itu nggak ada iman. Sedikit pun nggak ada iman. Jadi iman itu hanya di bibir saja. Ya. Mereka ini adalah orang munafik. Nah, kamu menghadapi orang yang seperti ini, kamu nggak usah bersedih hati. Ya. Nggak usah bersedih hati. Nggak usah kamu pikirin mereka seperti ini. Wa minal ladzina, sebagian dari orang-orang hadu yang beragama Yahudi mereka, itu menyimpan kalimat kaumun. Wa minal ladzina hadu kaumun. Adanya sekelompok kaum sama'un sama'un, banyak mendengar mereka, lil kadibi, pada kebohongan. Pada kebohongan. Sama'un,
lagi banyak mendengar mereka di qaumin akharin, pada kaum yang lain, lam ya'tuk, yang belum pernah datang mereka kaum kepada Muhammad. Yuharrifuna, dengan merubah mereka al-kalimah, pada beberapa kalimat, mimba dimawadi'ih, dari setelah tempatnya kalimat. Yaqulun, berkata mereka, berkata kepada teman-temannya, in utitum, jika diberi kalian, diberi oleh Muhammad, hada pada ini, ini hukuman, hukuman cambuk, hukuman dengan dihitam-hitam wajahnya bagi orang yang zina walaupun zina muhson, fakhudhu, maka menerimalah kalian, hu pada hadza, terimalah hukuman itu. Wa illam tu'tauhu, dan jika tidak diberi kalian, hu pada hadza, pada hukuman cambuk dan dihitam-hitam wajahnya, fahdharu, maka tinggalkanlah. Maka tinggalkanlah. Wa minal ladzina hadus sama'una al-kadzib sama'una liqaumin akharin. Jadi di antara orang-orang Yahudi, sebagian dari orang Yahudi itu ada sekelompok kaum, ya, sama'una lil kadzib, di mana kaum ini mereka, ya, itu sangat senang mendengarkan berita-berita bohong. Mereka memang senang, ya, senang untuk mendengarkan berita-berita bohong. Maksudnya, ya, orang-orang Yahudi itu senang mendengarkan perkataan-perkataan dari pendeta mereka yang bohong. Jadi mereka itu senang mendengarkan perkataan pendeta-pendetanya yang bohong. Mereka senang sekali. Dan sama'una liqaumin akharin, ya, kaum tadi juga senang mendengarkan perkataan orang-orang yang mereka ini belum pernah datang padamu Muhammad. Liqaumin akharin lam ya'tuk. Kaum Yahudi tadi itu juga senang mendengarkan perkataan qaumin akharin, perkataan orang-orang yang mereka ini belum pernah datang pada Muhammad. Ya. Maksudnya kaum Yahudi tadi itu mereka senang mendengarkan ucapan para pemimpin-pemimpin mereka, ya, dengan ucapan-ucapan yang bohong, yang mana para pemimpin-pemimpin ini itu belum pernah datang kepada Nabi, belum pernah bertemu dengan Nabi. Adapun para pemimpin tadi, kenapa aku nggak pernah bertemu Nabi? Karena para pemimpin Nabi tadi itu sangat benci kepada Nabi. Saking bencinya pada Nabi itu sampai mereka belum pernah bertemu dengan Nabi. Jadi tidak semuanya Yahudi, nggak semuanya. Ada, ya, ada semacam sebagian Yahudi yang seperti itu. Di samping mereka ini senang mendengarkan ucapan-ucapan bohong dari para pendeta-pendeta mereka itu, mereka juga senang mendengarkan ucapan-ucapan bohong, ucapan-ucapan bohong orang-orang yang mereka belum pernah datang pada Nabi. Maksudnya ucapan-ucapan bohong dari para pemimpin yang lain, yang para pemimpin ini belum pernah berkunjung ke tempat Nabi. Loh, kok belum pernah? Ya, karena bencinya mereka dengan Nabi itu sampai mereka selama hidupnya belum pernah bertemu dengan Nabi.
Nah, lah kaum Yahudi tadi itu senang, malah senang datang ke suatu majelis, mendengarkan ucapan-ucapan bohongnya pendeta, mereka senang. Atau mereka juga senang datang ke suatu majelis yang ketika yang bicara ini adalah para pemimpin-pemimpin dengan omongan-omongan yang bohong, di mana pemimpin ini pemimpin yang belum pernah bertemu Nabi. Kok belum pernah bertemu? Ya, karena pemimpin ini pemimpin-pemimpin yang sangat benci pada Nabi. Sampai ya usaha untuk nggak ketemu. Ini malahan bukan mereka senang mendengarkan kitab Taurat asli ketika dibaca, tidak, tetapi malah justru senang mendengarkan kalimat-kalimat yang muatan-muatan itu muatan-muatan bohong. Apakah yang mengucapkan itu para pendetanya atau pemimpin-pemimpin yang lain, malah senang mereka. Di samping itu, yuharrifunal kalimah an mawadhi'i. Kaum tadi, sebagian Yahudi tadi itu ada yang mereka ini suka merubah-rubah kalimat, ya, merubah kalimat asli yang ada di Taurat itu, kemudian kalimat ini dirubah dengan kalimat-kalimat lain. Ya, merubah, ya meninggalkan, ya contohnya kalimat-kalimat yang di situ menjelaskan tentang sifat-sifat Muhammad. Nah, itu mereka rubah atau mereka tinggalkan. Termasuk juga kalimat-kalimat yang menjelaskan bab-bab hukum. Di antaranya adalah hukum ranjam bagi zina muhson. Nah, itu mereka rubah. Ya, mereka rubah di mana ketika ada terjadi perzinaan, zina muhson, ini mereka memberikan hukumnya adalah sebatas dengan mencambuk dan menghitam wajah kepada pelaku itu. Ini berarti perubahan. Padahal di dalam kitab asli Taurat itu ada, ya, ada masalah hukum ranjam bagi zina muhsan itu ada. Nah, ada yang seperti itu. Yaquluna in utitum hadza fakhuduhu wa illam tu'tahu fahdharu. Ada mereka itu ngomong kepada pengikutnya, gini aja, kalau ada masalah apa-apa, datang aja pada Muhammad. Ya, kalau nanti Muhammad ngasih hukumnya seperti hukum saya ini, terimalah hukumannya. Berarti sama dengan saya. Wa illam tu'tahu fahdharu. Tetapi ketika kalian datang pada Muhammad minta hukum, kok nggak dikasih hukum kayak hukum saya ini, fahdharu, tinggalkan. Nggak usah kamu terima. Nah, mereka seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya nggak semuanya ya seperti itu, tapi ada yang seperti itu. Padahal mereka ini, ya, memiliki kitab aslinya, tetapi yang asli dirubah apa tadi itu. Waman berarti siapa yurid menghendaki Allah fitnatahu, menyesatkan kepadanya, falan tamlika, maka tidak akan memiliki engkau Muhammad lahu untuknya minallahi, dari siksaan Allah, syai'an, sedikit pun. Barang siapa yang dikehendaki Allah sesat, maka ketika dia disiksa oleh Allah, ya, kamu Muhammad tidak dapat sedikit pun menyelamatkan dia. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang lam yurid, yang tidak menghendaki Allah ayyutahhira, mensucikan qulubahum, pada hati mereka. Allah tidak menghendaki untuk mensucikan hatinya orang-orang yang seperti itu. Sehingga hatinya ya tetap munafik. Hatinya tetap munafik sampai mati, ya, mati keadaan munafik. Lahum bagi mereka di dunia khizyun, kehinaan.
Walahum, dan bagi mereka fil akhirati, di akhirat, adzabun azim, siksaan yang besar. Mereka ini di dunianya ya akan mengalami hidup yang hina, di akhiratnya ya mereka oleh Allah disiksa di dalam neraka jahanam. Sama'una lil kadhib akaluna lis-sud. Ini masih menjelaskan tentang adanya sekelompok kaum dari Yahudi ya, yang tadi sudah dijelaskan di ayat 41. Di samping itu sama'un ya, mereka banyak mendengar atau senang mendengar lil kadhibi, pada kebohongan. Akalun, lagi banyak makan atau senang makan lisuhti, pada barang haram. Di samping mereka tadi itu suka dengan ucapan-ucapan bohong dari pendetanya, mereka suka mendengarkan ucapan-ucapan bohong dari pemimpin yang lain yang belum pernah berkunjung ke tempat kamu Muhammad. Mereka juga merubah isi Taurat mengenai hukum-hukum di sana. Nah, mereka ini juga suka makan barang haram. Suka makan barang haram. Fa in ja'uka, jika datang mereka padamu Muhammad, fahkum, silahkan menghukumi kamu bainahum, di antara mereka. Jika mereka datang pada kamu minta hukum, adanya suatu permasalahan, ya, kamu mau menghukumi, silahkan. Atau a'rid, berpalinglah kamu anhum, dari mereka. Atau kamu tidak mau menghukumi, ya juga silahkan. Jadi begitu mereka datang pada kamu minta hukum sesuatu, itu terserah kamu untuk menentukan. Kamu mau menghukumi, silahkan, atau tidak juga silahkan. Ya. Toh ketika kamu tidak mau menghukumi mereka, itu kamu nggak berdosa. Ya. Kamu tidak berdosa. Sebab mereka ketika datang pada kamu minta hukum, sesungguhnya mereka itu nggak ada niatan untuk menerima hukum kamu. Nah, ini kelihatannya datang pada kamu minta hukum, tapi sesungguhnya mereka itu nggak ada niatan untuk minta hukum pada kamu, untuk menerima hukum dari kamu. Makanya kamu hukumi atau tidak, itu terserah kamu. Wa in turid, dan jika berpaling kamu Muhammad anhum, dari mereka, falai yadurruka, maka tidak akan menjadikan madorot mereka pada kamu syai'an, sesuatu pun. Dan jika kamu tidak mau menghukum mereka saat mereka datang minta hukum, kamu menolak untuk menghukumi, menolak untuk memberikan hukum, falai yadurruka syai'a, kamu tidak akan terdampak. Ya, nggak apa-apa. Atau mereka tidak akan dapat membahayakan kepada kamu. Mereka tidak akan dapat mencelakai kepada kamu. Kenapa? Allah yang senantiasa menjaga kepada kamu. Mungkin bisa jadi mereka datang pada kamu minta hukum, kamu nggak mengindahkan, kamu nggak melayani, mereka marah maunya mencelakai kamu. Misalkan seperti itu, nggak akan bisa mereka mencelakai kepada kamu. Kenapa? Allah hafidhu, Allah dat yang menjaga kepada kamu. Nah, di sini kalimat au a'rid anhum wa in tu'rid anhum falai yadurruka syai'a, ya, itu mansukh. Ya, mansukh, nasihnya surat Al-Maidah di ayat 48 juga ada, Al-Maidah 48 ada, atau Al-Maidah ayat 49. Kalau yang Al-Maidah ayat 48, ya, itu kalimat yang berbunyi fahkum bainahum bima anzalallah. Fahkum bainahum bima anzalallah.
Kalau yang di ayat 49 ya, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya, itu di 48 ada fahkum bainahum bima anzalallah. Yang di 49 wa anihkum bainahum bima anzalallah. Artinya di sini tadi ada dua pilihan bahwa fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Ketika mereka datang pada kamu untuk meminta hukum, itu terserah kamu Muhammad. Kamu mau menghukumi, melayani untuk memberikan hukum, monggo, atau ya kamu berpaling, kamu tidak menerima, atau kamu tidak mau menghukumi pada mereka. Nah, kalimat yang kamu silakan untuk tidak menghukumi, nah, itu adalah mansuh nasihnya Al-Maidah ayat 48 atau 49. Bagaimana? Ya tetap harus kamu hukumi. Ya. Hukumilah menggunakan hukum yang Allah turunkan kepada kamu. Fahkum bainahum bima anzalallah, dengan hukum Al-Quran. Wa in hakamta, dan jika menghukumi engkau Muhammad, fahkum, maka menghukumilah kamu, bainahum, di antara mereka, bil qisti, dengan hukum yang adil. Dengan hukum yang adil. Sebab innallaha yuhibbu, Allah menyukai al-muqsitin, kepada orang-orang yang berlaku adil. Wa kaifa yuhaqqimunak, bagaimana meminta hukum mereka kepada kamu Muhammad. Wa indahum, sedangkan di sisi mereka at-Tauratu, kitab Taurat. Fiha, di dalamnya hukmullah, hukum Allah. Di dalamnya ada hukum Allah. Summa yatawallawna, kemudian berpaling mereka, mimba tidalik, dari setelah itu. Muhammad, ya, bagaimana mereka? Bagaimana mereka ini kok datang pada kamu minta hukum adanya suatu permasalahan yang terjadi, yang padahal di tempat mereka itu sudah ada kitab Taurat. Di dalamnya juga ada hukum-hukum Allah. Bahkan permasalahan yang mereka adukan pada kamu, itu petunjuk hukumnya juga sudah ada di dalam kitab Taurat. Tidak ada. Toh, mereka itu seandainya kemudian kamu berikan hukum, ya, kamu tentukan hukumnya, kamu kasih hukum, mereka tentunya akan berpaling dari hukum yang kamu berikan tadi. Summa yatawallawna mimba tidalik. Begitu mereka datang pada kamu minta hukum, kamu hukumi. Ya, mereka tentunya akan berpaling dari hukum yang kamu putuskan itu. Wa ma ulaika, dan tidak ada mereka itu bil mu'minin, orang-orang yang beriman. Ya, karena mereka itu bukan orang iman masalahnya. Bukan orang iman. Artinya mereka ini juga orang-orang yang tidak mengimani kepada kitabnya, ya. Tidak mau mempercayai pada kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Inna, sesungguhnya kami Allah, anzalna, telah menurunkan kami Allah, At-Taurat, pada kitab Taurat, fiha, di dalamnya hudan, ada petunjuk, wa nurun, dan cahaya. Muhammad, aku telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa, yang di dalam kitab Taurat itu, ya, terkandung petunjuk dan cahaya. Artinya di dalamnya itu juga terkandung masalah hukum-hukum. Yahkumu, menghukumi biha, dengan Taurat, an-nabiyun, para nabi. Yang dimaksud para nabi adalah alladzina, orang-orang, aslamu, yang berserah diri mereka. Menghukumi lilladina, kepada orang-orang hadu, yang beragama Yahudi mereka. Kitab Taurat
itu sebuah kitab yang di dalamnya terkandung banyak hukum. Ya. Para nabi-nabi di kalangan Bani Israel, ya, mereka juga menggunakan hukum yang ada di dalam kitab Taurat itu untuk menghukumi kepada orang-orang Yahudi yang ada masalah. Karena mereka, para nabi ini adalah alladzina aslamu, orang-orang yang berserah diri pada hukum Allah. Nah, karena sudah ada kitabnya ya, yang mereka gunakan untuk dasar hukumnya, kitab Taurat itu mereka pakai. Warabbaniyun, dan yaitu para ulama. Ya, para ulama Yahudi juga demikian, mereka juga menggunakan kitab At-Taurat sebagai dasar hukum. Wal ahbar, dan para pendeta. Ya, para pendeta, para ulamanya, para pendetanya, mereka semua menggunakan kitab Taurat sebagai dasar hukum. Bima, sebab sesuatu, ustuhfidu, yang disuruh menjaga mereka, min kitabillah, dari kitab Allah. Wa kanu, dan telah ada mereka alaihi, atas kitab, syuhada'a, orang-orang yang menyaksikan. Maaf, tadi itu bima sesuatu ustuhfidu, yang usaha menjaga mereka. Bukan diminta menjaga, tapi ustuhfidu, yang usaha menjaga mereka. Jadi para robbaniyun, para ulama-ulama Yahudi, kemudian ahbar, para pendeta-pendeta Yahudi, ya para fuqahanya, mereka ini juga menggunakan kitab Taurat sebagai dasar hukum. Sebab apa? Bimastuhfidu min kitabillah. Mereka ini menjaga keaslian kitabnya itu. Karena memang Allah ya menyuruh mereka untuk menjaga keasliannya, hanya mereka ini juga usaha untuk menjaga kitab tadi dari keasliannya. Para robnya, para ahbarnya itu, mereka usaha untuk menjaga kitab Taurat tadi dari keasliannya, supaya tidak berubah, jangan sampai berubah dari keasliannya. Wa kanu ahli syuhada, mereka pun juga menyaksikan bahwa kitab Taurat tadi itu adalah kitab yang hak, kitab yang benar. Fala takhshaw, maka janganlah takut kalian, an-nasa, kepada manusia. Wakhshaun, dan takutlah kalian nih kepadaku Allah. Wala tashtaru, dan janganlah menukarkan kalian bi ayati, pada ayat-ayatku Allah, samanan, dengan harga qalilan, yang sedikit. Wahai para ulama-ulama Yahudi, ya, para pendeta Yahudi, kalian jangan takut, ya, jangan takut untuk menjelaskan apa adanya hukum di dalam kitab Taurat tadi. Ya, jangan takut pada manusia, ya. Takut kehilangan pengikut, nggak usah. Takut nggak disukai orang, nggak usah seperti itu. Justru kalian harus takut kepadaku kalau kalian sampai menyimpan atau merahasiakan hukum dari keasliannya. Hukum yang asli kalian simpan, itu harus takut pada saya. Jangan takut kepada manusia. Apa adanya hukum yang ada di situ, semuanya jelaskan. Apa mengenai masalah hukum, mengenai sifat-sifat Muhammad, jelaskan kepada umat. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Kalian jangan sampai menukarkan ayatku dengan harga yang sedikit. Artinya, kamu hanya takut kehilangan pengaruh, ya, kamu berani untuk menyimpan hukum yang ada, tidak menerangkan hukum apa adanya. Hanya kamu takut kehilangan pengaruh. Ya, ini jangan sampai. Karena yang namanya harta ataupun kedudukan, ya, itu sesuatu yang sifatnya adalah sementara, bersifat fun.
Ya. Tidak bersifat bak, tapi bersifat fan. Akan mengalami kemusnahan. Waman dan mereka siapa lam yahkun yang tidak menghukumi dia. Bima dengan sesuatu. Anzalallahu yang telah Allah turunkan. Faulaika mereka itulah. Mereka al-kafirun. Orang-orang yang kufur. Sebab barang siapa yang tidak mau menggunakan hukum pada kitab yang sudah Allah turunkan. Contohnya Taurat. Itu kitab samawi. Kitab yang Allah turunkan kepada nabinya. Bagi yang tidak mau menggunakan dasar hukum pada kitab itu, berarti mereka adalah al-kafirun. Orang yang kufur, ya kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul, juga kufur pada kitab tersebut. Karena apa? Tidak mau mempergunakan kitab itu sebagai dasar hukum. Wa katabna dan telah menulis kami Allah atau membuatkan ketentuan kami Allah alaihim kepada mereka orang Yahudi fiha di dalam kitab Taurat. Di antaranya ada sebuah ketentuan annan nafsa. Sesungguhnya diri seseorang bin nafsi dikisos sebab membunuh diri orang lain. Ada sebuah ketentuan bahwa diri seseorang itu adanya dikisos ya sebab membunuh diri orang lain. Wal aina dan sesungguhnya mata dikisos bil aini sebab mencelakai mata orang lain. Ya. Adanya mata dia itu dicelakai itu sebab dia mencelakai mata orang lain. Dikisos mata dia. Wal anfa dan sesungguhnya hidung bil anfi sebab melukai hidung orang lain. Wal udun dan sesungguhnya telinga bil udun sebab melukai telinga orang lain. Wasinna dan sesungguhnya gigi bisin sebab melukai gigi orang yang lain. Wal juruha dan sesungguhnya beberapa luka kisosun ada kisos. Intinya bahwa setiap luka itu ada hukum balasannya. Itu hal-hal yang sudah Allah buatkan ketentuannya kepada mereka orang Yahudi dan itu sudah termaktub tertulis di dalam kitab Taurat. Ayat ini adalah sebagai nasih ya, sebagai nasih dari surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Sebagai nasih dari surat Al-Baqarah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhi syai'un fattibaun bil ma'ruf wa ta'un ilaihi bi ihsan. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ya, bahwa di sana dijelaskan ayat 178 ya. Ayat 178 Al-Baqarah 178. Jadi ayat ini sebagai nasihnya Al-Baqarah ayat 178. Di Al-Baqarah 178 itu dijelaskan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri. Di sana itu dijelaskan al-hurru bil hurri. Orang yang merdeka itu adanya dikisos bil hur sebab dia melukai atau membunuh orang yang merdeka. Wal abdu dan seorang budak adanya dikisos bil abdi sebab dia melukai atau membunuh budak. Wal unsa seorang wanita
adanya di kisos bil unsa sebab dia membunuh atau melukai wanita. Di dalam Al-Baqarah 178 itu dijelaskan bahwa hukum kisos itu berlaku pertama ketika antara yang melukai yang dilukai itu adalah satu level, satu tingkatan. Satu level, satu tingkatan. Yang kedua, antara yang melukai dan yang dilukai itu adalah sejenis dengan jenis kelamin yang sama. Dengan kata lain, apabila terjadi ya melukai orang, tetapi antara yang melukai dan yang dilukai itu dengan level yang berbeda, dengan jenis kelamin yang berbeda, itu nggak ada hukum kisos. Itu dalam Al-Baqarah 178. Jadi di Al-Baqarah 178 itu adanya hukum kisos itu kalau antara yang melukai dan yang dilukai, pertama adalah selevel, ya, sederajat. Kalau budak ya sama budaknya, kalau merdeka sama merdeka. Yang kedua adalah dengan jenis kelamin yang sama. Wanita melukai wanita, baru ada kisos. Kalau enggak, kalau wanita melukai laki-laki, laki-laki melukai wanita, enggak ada kisos. Nah, makanya Al-Baqarah 178 itu mansuh, ini sebagai nasihnya. Ya, bahwa wal juruh hakisos. Semua luka itu ada balasannya. Ya, ada balasannya. Nah, kalau yang melukai laki-laki, yang dilukai perempuan, maka yang laki-laki yang melukai ini akan dikisos, akan dibalas. Nah, dan lain sebagainya. Faman barang siapa tasoddaqo yang mensedekahkan dia bihi pada kisos, bahwa mensedekahkan itu kafaratun menjadi penghapus dosa lahu baginya. Jadi di sini makna faman dengan makna lahu itu bisa dimaknai tiga ya. Yang pertama, faman itu bermakna qatil, orang yang membunuh atau orang yang melukai. Kemudian lahunya juga qatil, wa kafaratun lahunya juga qatil. Jadi bisa faman barang siapa, maksudnya si pembunuh atau orang yang melukai, tasoddaqo yang mensedekahkan dia bihi dengan kisos, bahwa mensedekahkan kisos kafaratun menjadi penghapus dosa lahu bagi qatil, bagi yang melukai. Maksudnya seseorang dia ketika dihukum ya dia mau, karena dia salah dia hukum, dia membunuh dikisos dia mau, atau dia melukai orang dikisos dia mau. Maka dengan mau dikisos itu akan menjadi penghapus dosa bagi dia, karena dia itu menerima hukuman. Atau yang kedua, faman ini kepada keluarga yang terbunuh atau keluarganya orang yang dilukai. Lahu juga keluarganya orang yang dilukai atau keluarganya orang yang terbunuh. Sehingga maknanya faman barang siapa dari keluarga yang terlukai, tasoddaqo yang mensedekahkan dia bi dengan kisos, artinya dia memaafkan kepada pelakunya. Memaafkan pada pelakunya. Jadi kalau tadi itu yang faman ke qatil, bahwa kafaratul lahunya ke qatil atau pembunuh atau ya yang melukai, tasoddaqo itu artinya dia menyerah pada hukum, menerima hukuman. Dia sebagai pelaku, ya, lalu dia mau menerima hukuman, maka dosa dia akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, faman ini bermakna keluarga orang yang terlukai. Bahwa kafaratullah lahu juga keluarga orang yang terlukai. Artinya, barang siapa ya dari keluarga yang terlukai ini, dia mensedekahkan kisos, artinya memaafkan pada pelaku.
Dengan dia memaafkan pelaku ini, maka dosa dia diampuni oleh Allah. Karena dia itu memaafkan pelaku, maka dosa dia, wali ini, diampuni oleh Allah. Yang ketiga, faman bermakna keluarga yang dilukai, kemudian lahu kepada qatil. Faman barang siapa, yaitu keluarga yang dilukai, tasaddaqa yang mensedekahkan dia, bih dengan kisos, fahuwa maka sedekah kafaratun menjadi penghapus dosa lahu bagi qatil, bagi pelaku. Artinya kalau ada keluarga yang terlukai itu dia memaafkan, ya, memaafkan kepada pelakunya, nah, maka dosa pelaku ini diampuni oleh Allah karena dimaafkan oleh keluarga yang terlukai. Waman benar siapa lam yahkum yang tidak menghukumi dia bima dengan sesuatu anzalallah yang telah Allah turunkan. Faulaika mereka itu mereka az-zalimun, orang-orang yang aniaya. Barang siapa yang dia tidak mau menggunakan hukum, ya, hukum kitab Allah, termasuk misalkan hukum kisos, berarti dia adalah orang yang zalim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.